Shalom Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan belajar tentang karakteristik setan yang dipahami dan yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Yang pertama adalah setan bisa buang angin, atau istilah yang sering kita gunakan adalah kentut. Setan bisa kentut Bapak Ibu. Yang kedua, setan tidur di batang hidung manusia. Yang ketiga, setan makan pakai tangan kiri. Yang keempat, setan makan remah-remah makanan yang jatuh. Dan yang kelima, setan ada yang berjenis kelamin laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Di dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan di situ Bapak Ibu bahwa Rasulullah bersabda, jika panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Jadi literatur di sini menunjukkan bahwa setan kentut. Di dalam Sahih Muslim juga dijelaskan bahwa Nabi bersabda, apabila diserukan untuk sholat, maka setan berpaling, dia memiliki kentut hingga dia tidak mendengarkan suara azan. Di dalam literatur yang lain dalam Sunan Abu Daud, apabila telah diserukan panggilan azan untuk sholat, maka setan mundur seraya mengeluarkan kentutnya hingga ia tidak mendengar suara azan. Di dalam Sunan An-Nasai dijelaskan juga Bapak Ibu, apabila azan dikumandangkan, maka setan kabur sambil kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Jadi Bapak Ibu, karakteristik setan yang pertama yang diakui dan diyakini oleh saudara-saudara kita dari Islam berdasarkan literatur yang sahih bahwa setan kentut. Mungkin Bapak Ibu berkata bahwa bahasa yang saya gunakan terdengar tidak sopan. Namun Bapak Ibu, itulah fakta yang tertulis. Jadi saya membacakan apa yang tertulis tanpa mengurangi dan menambahi maknanya Bapak Ibu. Yang kedua, setan tidur di batang hidung. Jadi menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, setan juga tidur Bapak Ibu. Nah, di mana tertulis di dalam Sahih Al-Bukhari, dijelaskan di sana, Nabi bersabda, jika terbangun, seingatku beliau bersabda, seseorang dari kalian dari tidurnya, hendaklah dia berwudu dan beristinsar, yaitu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, karena setan tidur pada batang hidung orang itu. Nah, berapa kali kita harus beristinsar? Di dalam Sahih Muslim dijelaskan, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristinsar, mengeluarkan air dari hidung 3 kali, karena setan bermalam pada batang hidungnya. Nah, dijelaskan juga di dalam Sunan Nasai, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, lalu berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, lalu mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali, karena setan tinggal atau bermalam dalam batang hidungnya. Jadi, menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang Islam, karakteristik setan yang kedua adalah setan bisa tidur Bapak Ibu. Dan di mana tidurnya? Di batang hidung manusia. Nah, yang ketiga, setan juga makan. Nah, makan pakai apa? Pakai tangan kiri. Itu di dalam Sahih Muslim dijelaskan, beliau bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dijelaskan, janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya, jangan pula minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Di dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan juga di situ. Beliau bersabda, janganlah kamu makan dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Nah, apa yang dimakan oleh setan Bapak Ibu? Di dalam Sahih Muslim dijelaskan, Rasulullah bersabda, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali.
Lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkannya dimakan setan. Dan janganlah dia sapu tangannya dengan serbet sebelum dia jilati jarinya. Jadi menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, Bapak Ibu, bahwa setan makan dari remah-remah yang jatuh dari makanan kita. Dan sesuai dengan apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, apabila makanan itu jatuh, kita harus buang yang kotor dan ambil yang bersih untuk dimakan. Karena kalau kita biarkan, maka makanan yang jatuh itu akan dimakan oleh setan. Dan salah satu yang dilarang juga di dalam Sahih Muslim adalah jangan dulu kita melap tangan kita sebelum menjilati jari kita. Itu adalah suatu tradisi, kebiasaan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Islam. Karena berdasarkan Sahih Muslim. Teman saya bertanya, yang setan itu makan Pak Jul? Berdasarkan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, bahwa setan makan. Nah, kalau setan makan, bagaimana kotorannya? Beliau bertanya kepada saya katakan, walau-walam Pak, saya nggak tahu. Saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu dan hanya setan yang buang kotoran itu yang tahu di mana kotorannya dibuangnya. Saya katakan begitu Bapak Ibu. Nah, memang terkesannya lucu. Mungkin Bapak Ibu yang menonton video ini terkesan lucu, namun itulah yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam Bapak Ibu. Nah, yang kelima, setan ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan di situ, jika Nabi masuk ke dalam WC, maka beliau berdoa, Allahumma inni auzubika minal kubutsi wal bait. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, seorang Islam yang taat sebelum masuk ke toilet atau ke tempat buang hajat berdoa kepada Allah untuk melindungi dirinya dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, saya pribadi Bapak Ibu belum pernah melihat setan. Ketika seorang bertanya kepada saya, Pak Jul pernah lihat setan? Saya bilang, saya belum pernah lihat setan. Jadi setan perempuan dan laki-laki pun saya belum pernah lihat dan saya belum tahu seperti apa setan perempuan. Nah, di dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan, jika Rasulullah masuk ke dalam WC, beliau mengucapkan auzubillahi minal khubutsi wal khabait. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi Bapak Ibu, dari literatur ini kita bisa tahu ternyata ada setan yang berjenis kelamin laki-laki dan ada setan yang berjenis kelamin perempuan. Nah, kenapa saya ingin sampaikan ini Bapak Ibu? Supaya kita yang dari Kristen mengetahui seperti apa yang dipahami dan yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Silakan tuliskan komentar Anda tentang video ini. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.